warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Maksum dari kelas 12 MIPA Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Di sini saya dengan teman saya. Diperkenalkan. Dan perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya sebagai santri Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta. Sebelumnya kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengasuh atas bimbingan dan arahannya untuk menjadikan kami insan yang mulia dan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Jadi sekarang di video ini kita mau bahas tentang apa ya? Jadi di video kali ini kita akan sedikit mengupas dan berdiskusi mengenai salah satu qaidul fiqhiyah. Qaidul fiqhiyah. Ya, salah satu qaidul fiqhiyah atau dari kitab aslinya itu Asbahul wa Nadhair kalangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ini ya? Ini kitabnya. Nah, ini teman-teman kitabnya. Ini. Dan diringkas oleh Kiai Haji Imam Bajuri menjadi qaidul fiqhiyah. Yang ini dipelajari di pondok kita. Nah, yang kita pelajari di pondok kita sekarang nih. Ya. Kita mau membahas semuanya apa ambil salah satu kaidah nih? Jadi kita akan mengambil salah satu kaidah dari qaidul fiqhiyah ini yang akan kita diskusiin, akan kita kupas. Mau ambil yang kaidah. Jadi di sini saya akan mengambil kaidah yang ad-daruratu tubihul mahdurati. Maksud artinya gimana? Jadi kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang gitu. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Gimana nih teman-teman? Coba bisa dijelaskan, Mas. Jadi misalkan umumnya nih, kalau kita lagi berkelana ke hutan, kalau nggak prajurit TNI gitu kan, yang di hutan sedang latihan apa gimana, jadi makanan pokok halal tuh udah habis gitu, udah darurat. Iya benar. Terus keadaan diri kita juga sedang darurat, sudah darurat, memasuki darurat. Udah nggak makan berhari-hari. Nah, udah nggak makan berhari-hari. Berarti itu kondisi kita udah kayak udun banget, kalau nggak makan bisa jadi pingsan, kalau nggak meninggal. Nah, itu udah, itu boleh makan. Boleh makan yang dilarang itu. Iya. Yang awal mulanya dilarang oleh agama. Kayak kalau di hutan kayak apa ya? Kayak di hutan ya misalkan ya hewan-hewan yang diharamkan. Tapi ya misalkan babi gitu, anjing, apa gitu. Pokoknya makan ada tuh hewan-hewan yang diharamkan. Iya. Namanya itu terus boleh dimakan. Nah, itu boleh dimakan. Tetapi ada kadar kedaruratannya. Kadar kedaruratannya itu berarti kalau udah, misal kalau contohnya tadi, berarti kalau udah makan, udah kenyang, bisa bertahan hidup lagi, berarti habis itu buat nyetok lagi gitu nggak? Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kan kalau sekiranya kita sudah bisa lanjut bertahan, berarti sudah cukup. Habis itu udah haram lagi. Habis itu sudah haram lagi. Siap. Dan di kaidah selanjutnya pun ada. Udah dijelaskan juga. Ada lagi di kaidah selanjutnya. Gimana? Jadi komplit gitu ya? Jadi komplit. Iya benar. Jadi saling inilah. Saling, iya benar. Kalau aku pernah dengar kayaknya jadi apa? Intinya kaidahnya apa? Ad-darurul yuzalu ya? Iya, intinya tuh dari kaidah ad-darurul yuzalu, induknya. Punya cabang-cabang ini saling berkaitan terus. Saling berkaitan. Komplit. Nah, iya. Dan yang selanjutnya akan saya bacakan. Siap. Jadi yang selanjutnya ma ubihu lidarurati yuqaddaru biqadri daruriha. Jadi gimana? Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Iya, mereka di awal tadi. Nah, kayak di awal tadi kan. Iya. Berarti sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat tadi diperbolehkan, tetapi dengan harus dengan kadar daruratnya. Iya, dengan batasan lah kalau bahasa kitanya. Ada batasannya tadi kan. Nah, udah bisa bertahan hidup, udah. Nah, udah. Daruratannya udah nggak ada darurat lagi, haram lagi. Haram lagi berarti kembali ke awal lagi. Terus ini kan contoh di luar umum banget gitu. Nah, kan kita kan anak pesantren ya. Iya. Bisa nggak ini digunakan untuk kita sehari-hari di pesantren ini, bisa nggak ya? Bisa, pasti bisa ini. Itu mungkin teman-teman ini. Contohnya gimana contohnya? Contohnya jadi ketika kita keadaan sakit. Ya, sakit itu di tengah malam gitu, habis ngaji apa gimana. Iya. Kondisi darurat lah, malam-malam. Terus penyakit kita misalkan kambuh.
penyakit kita tuh kambuh. Penyakit mah. Contohnya mah gitu kan di tengah malam. Karena keadaan tengah malam kan gak menjamin warung buka. Iya, nasi habis, warung nggak buka. Karena penyakit itu juga kita gak ada yang tahu datangnya kapan, gak menjamin kita juga ada persediaan perlengkapan gitu. Iya. Nah, dan ketika itu keadaan darurat itu juga memperbolehkan yang semula dilarang. Jadi nggak apa-apa. Makan punya teman gitu. Nah, iya, contohnya kita melihat roti nih. Roti teman di atas lemari, kalau nggak di dalam lemari gitu kan. Kita tuh lagi kambuh mah, lagi keadaan darurat. Kalau kita gak makan itu, otomatis kita gak ada ganjelan gitu buat minum obat kesakitan. Daripada itu membahayakan diri kita kan. Terus di dalam poin ini ada rusuh, ada keringanan. Boleh. Makan nggak bilang dulu nggak apa. Nggak bilang dulu nggak apa-apa. Yang penting makan dulu. Tetapi ada batasannya juga. Oh iya, di kaidah tadi. Nah, yokon daru bikodri doro riha. Iya. Sesuai dengan kadar kedaruratannya. Nah, iya benar. Berarti kalau udah makan, minum obat cukup, udah nggak boleh lanjut lagi makan. Udah nggak boleh lanjut. Kalau itu enak harus dihabisin ya jangan. Dihabisin nggak? Jangan. Oh iya, udah beda teman-teman. Ya dihabisin. Jangan. Walaupun itu, aduh. Iya benar. Jadi setengah. Iya. Kalau sekiranya setengah udah cukup, sudah. Sekiranya seperempat sudah cukup, berarti sudah. Jangan terus. Ya benar. Jadi begitu. Kalau contoh kita dalam kehidupan lingkungan asrama gitu, santri. Iya. Jadi udah di sini tuh udah dijelaskan kayak masalah-masalah sehari-hari udah ada solusinya ya di kitab ini. Udah ada. Mungkin dulu ya. Iya, mungkin itu dulu, nanti kapan-kapan lanjut lagi lah. Siap ya. Jadi kita cukupkan membahas 2 kaidah dari salah satu karangan Imam Jalaluddin Suyuti ini dan ringkasan Qaidul Fiqh Kiai Imam Bajuri. Mungkin kita cukupkan dulu ya diskusi pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kedepannya kita bahas lagi ya. Wadah yang lain. Boleh. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan atau apa yang mau ditambahkan? Mungkin cukup segini aja dulu lah. Segini dulu aja. Iya, segini dulu aja. Oke, baiklah itu semua teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.